Di kuil ini, ia adalah anak paling berbakat dan sangat dikagumi oleh para biksu dan gurunya. Namun sampai detik ini, Eng belum tahu tentang takdir yang harus ia terima. Dan kali ini, para biksu dan guru-guru sudah membahas kalau Eng harus segera diberitahukan tentang takdir yang sebenarnya kalau ia adalah seorang avatar. Namun guru yang sangat dekat dengan Eng merasa kalau beban itu masih terlalu berat bagi dirinya. Namun sang guru pun tak bisa lagi menunda-nunda dan memberitahukan Eng kalau dirinya adalah seorang avatar. Tentu saja Eng sangat syok mendengar fakta itu, sehingga ia pun tak henti-henti memikirkan hal tersebut. Beban avatar menjadi sangat berat sebab dunia yang awalnya damai dan hidup berdampingan menjadi sangat kacau sejak negara api menyerang. Pengendali air, tanah, api, dan udara dulu hidup sangat damai, dan avatarlah yang mampu mempersatukan keempat dunia sebab ia mampu mengendalikan keempat elemen tersebut. Dan kini, inkarnasi avatar sudah berada di pundak Eng. Karena ia masih belum bisa menerima kenyataan, Eng pun memutuskan untuk pergi bersama teman baiknya yaitu Apa. Namun bertepatan dengan kepergian Eng, negara api datang dan menyerang rumahnya. Para biksu pengendali udara berusaha mempertahankan kuil mereka. Namun pasukan yang dibawa oleh negara api begitu kuat. Sang guru berusaha memanggil Eng, namun ternyata Eng sedang terjebak di sebuah badai besar. Kekuatan sang guru pun masih belum cukup untuk menghentikan pasukan negara api. Sedangkan Eng sudah tertelan ombak dahsyat. Raja api pun langsung meluluh lantahkan kuil para pengendali udara. Dan Eng secara tak sengaja menggunakan kekuatan avatar untuk membuat perlindungan pada dirinya. Bocil avatar mengamuk setelah melihat rumahnya sudah rata dengan tanah. Ulah perbuatan negara api. Beberapa waktu sebelumnya, di sebuah desa es di tengah kutub selatan, ada dua orang kakak beradik sedang berkelana berburu mencari makanan. Namun Katara dan Sokka mendapat masalah. Ombak besar datang dan mereka terlempar ke tepi danau es. Namun Katara seperti melihat ada gumpalan es yang sangat besar. Katara terus memandanginya. Namun Katara mencoba untuk cuek dan mengambil kembali perahu mereka dengan kekuatan pengendalian airnya. Namun gumpalan es tadi mengeluarkan cahaya yang sangat terang benderang. Pasukan negara api yang sedang berada di sekitar sana pun langsung bergerak menuju sumber cahaya itu. Ternyata di balik gumpalan es tadi ada seorang bocil yang terkurung di dalam sana dengan panah bercahaya di kepalanya. Awalnya mereka takut dengan keberadaan bocil bernama Eng itu. Namun Katara tentu saja tidak akan membiarkan Eng begitu saja, sehingga akhirnya mereka membawa Eng ke desa mereka. Semua orang bingung melihat Eng, namun salah satu sesepuh di sini langsung tahu kalau Eng adalah seorang pengendali udara. Namun para warga desa suku air tak percaya. Putra Raja Api pun sangat yakin kalau cahaya yang ia lihat tadi adalah seorang avatar, dan ia ingin mencarinya sebab itulah obsesi terbesar di hidupnya, yaitu menangkap avatar. Setelah Eng sadar dari pingsannya dan keluar melihat warga desa suku air lainnya, Sokka malah mengancam Eng. Namun Eng malah cuek lagi dan memanggil-manggil bison terbang miliknya yaitu Apa. Eng pun secara polos menggunakan kekuatan pengendalian udara miliknya. Semua orang tentu saja tercengang sebab Eng benar-benar seorang pengendali udara. Setelah Apa kembali, akhirnya Eng dibawa bertemu kembali dengan sesepuh di sini. Eng bercerita kalau ia terjebak di sebuah badai besar saat akan terjadi festival komet besar. Sesepuh ini pun tercengang sebab komet besar sudah terjadi 100 tahun lalu dan semua pengendali udara sudah musnah. Itu berarti Eng sudah terjebak di dalam es selama 100 tahun dan ia adalah pengendali udara terakhir. Eng benar-benar tidak percaya dan langsung pergi begitu saja. Katara pun berusaha menghibur Eng. Sementara itu pasukan negara api sudah bersiap untuk menangkap Eng. Eng adalah satu-satunya pengendali udara yang tersisa di dunia. Dan kini semua orang di sini sudah tahu kalau Eng adalah seorang avatar. Negara api yang sudah mendeteksi keberadaan Eng langsung datang ke desa suku air untuk mencari avatar. Pangeran Zuko pun langsung meminta semua warga desa menyerahkan Eng. Jika tidak, desa air akan dihancurkan. Sokka pun berusaha menghentikan Zuko dengan cara mengajak Zuko berduel. Karena Zuko adalah putra pangeran Raja Api, tentu saja Sokka kewalahan menghadapi Zuko. Namun saat Zuko akan menghabisi Sokka, Eng muncul dan menghentikan semua pasukan negara api. Zuko pun tak menyangka kalau kini avatar sudah berada di depan matanya. Untuk menjaga keamanan desa suku air, Eng pun memutuskan untuk menyerahkan saja dirinya ke negara api. Eng pun langsung dimasukkan ke dalam penjara negara api. Namun ia menggunakan kekuatan pengendalian udaranya untuk mengambil kunci penjara dari sang penjaga. Sementara itu Katara dan Sokka sepertinya menyesal membiarkan Eng dibawa pergi begitu saja. Dan mereka pun akan menyelamatkan Eng menggunakan bison terbang milik Eng. Karena
Aang sudah mendapatkan kunci penjara. Ia pun berhasil menyelinap mencari jalan keluar dari kapal negara api. Pangeran Zuko berhasil memergoki Aang, namun ia berhasil terbang menjauh dari kapal negara api. Pasukan negara api berusaha menghentikan Aang, namun semua hanya sia-sia saja. Barulah saat Zuko menggunakan kekuatannya sendiri, Aang berhasil dijatuhkan sampai ia tak bisa mengendalikan dirinya. Namun ternyata tepat saat itu Sokka datang bersama Appa sang bison terbang. Sementara itu Pangeran Zuko sangat frustasi karena Avatar kabur dari kapalnya. Padahal sebelumnya ia sudah berhasil menangkap Aang. Kini Aang harus mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang Avatar, sehingga mereka harus datang ke Pulau Kyoshi, di mana itu adalah rumah dari Avatar sebelumnya. Aang pun tiba di Pulau Kyoshi dan ia sudah melihat patung Kyoshi yang agung. Namun mereka malah diserang oleh ksatria Kyoshi yang menjaga pulau ini. Namun mereka semua tercengang saat melihat patung Kyoshi menyambut Aang. Aang bersama teman-temannya pun dibawa menghadap pemimpin di sini. Awalnya mereka ditolak karena pasti akan membawa bahaya datang ke tempat yang sudah mereka jaga bertahun-tahun. Setelah bernegosiasi cukup panjang, akhirnya Aang diterima dan waktu mereka hanya 2 hari untuk mempelajari apapun tentang Avatar Kyoshi. Pangeran Zuko yang masih terobsesi untuk menangkap Aang kini sudah datang ke pangkalan laut terbesar negara api untuk mencari informasi apapun itu tentang semua gerak-gerik yang aneh di sekitar kawasan ini. Namun Zuko tidak mau mengatakan kalau mereka sedang mencari Avatar. Zuko takut banyak pasukan dari negara api lainnya yang ikut-ikutan mencari Avatar. Tapi tampaknya Panglima Pangkalan Laut ini sudah sadar kalau Zuko sedang mencari Avatar, yang kini sedang berada di Pulau Kyoshi bersama Katara yang masih terus melatih kekuatan pengendalian air miliknya. Saat Aang melihat Katara berlatih, Katara mengajak Aang untuk mempelajari pengendalian air secepatnya, sebab ia harus bisa mengendalikan semua elemen. Ia datang ke sini untuk mempelajari semua hal tentang Avatar sebelumnya. Ia pun langsung bertapa di kuil Avatar Kyoshi yang merupakan pendahulunya. Penduduk Pulau Kyoshi sebenarnya agak takut dengan kehadiran Aang, sehingga mereka pun memperkuat latihan para ksatria. Kekhawatiran warga Kyoshi ternyata tidak salah. Pasukan negara api sudah bersiap untuk menyerang mereka dan menangkap Avatar. Saat semua ksatria Kyoshi sedang berlatih, tampak Sokka memperhatikan pemimpin ksatria di sini dan meminta agar dirinya dilatih juga oleh ksatria Suki. Awalnya Sokka mengikuti gerakan Suki dengan sangat baik, namun lama-lama gerakan Sokka agak lain nih. Sepertinya sudah tumbuh rasa cinta di antara mereka nih. Sementara itu setelah cukup lama Aang bertapa, akhirnya ia berhasil menghubungkan dirinya dengan Avatar Kyoshi dan masuk ke dalam dunia Avatar. Aang tampak takut melihat Kyoshi, namun ia harus banyak belajar dengan Avatar Kyoshi. Saat Sokka selesai berlatih, lonceng pulau ini berbunyi. Ternyata itu tanda ada bahaya sudah dekat. Ternyata pasukan negara api sudah bersandar di tepi Pulau Kyoshi. Katara berusaha menyadarkan Aang, namun ia masih terjebak di dunia Avatar bersama Kyoshi. Pasukan negara api pun langsung disambut oleh sesepuh di Pulau Kyoshi ini. Namun mereka tetap bersikeras melindungi desa mereka dan mengatakan kalau Avatar tidak ada di sini. Pangeran Zuko pun juga sudah dekat dengan Pulau Kyoshi. Aang masih juga belum sadar. Aang masih ragu dengan takdirnya sebagai seorang Avatar, sehingga memancing amarah Kyoshi. Kondisi semakin buruk sebab Zuko sudah berhasil menemukan keberadaannya bersama Katara, dan warga desa sudah terlibat peperangan dengan pasukan lain dari negara api. Avatar Kyoshi meminjamkan kekuatannya kepada Aang untuk melindungi Pulau Kyoshi yang sedang diserang oleh negara api. Seluruh ksatria dari Pulau Kyoshi berusaha mempertahankan tempat tinggal mereka dari kehancuran akibat serangan negara api. Sementara itu Katara berusaha melindungi Aang yang masih terjebak di dunia Avatar dan belum sadar sama sekali. Dengan sedikit ilmu pengendalian air miliknya, Katara berusaha menghentikan pasukan Zuko. Namun tentu saja kekuatan Katara belum sebanding dengan kekuatan Zuko putra Raja Api. Namun saat Zuko akan menghabisi Katara, Aang datang dalam wujud Avatar Kyoshi. Hanya dengan satu serangan, Avatar Kyoshi melumpuhkan Zuko. Avatar pun langsung cepat bergerak ke tengah desa yang sudah mulai porak-poranda. Semua orang tercengang melihat kehadiran legenda mereka, yaitu Avatar Kyoshi. Menggunakan kekuatan pengendalian 4 elemen miliknya, Kyoshi memukul mundur semua pasukan negara api. Setelah berhasil melindungi pulaunya, Kyoshi pun kembali masuk ke dalam jiwa Aang. Demi melindungi semua warga Pulau Kyoshi, Aang pun harus segera pergi dan melanjutkan perjalanannya, sebab pasti pasukan negara api akan kembali mengejarnya. Kini orang-orang yang awalnya putus asa mulai mendapatkan kembali harapan mereka setelah Avatar kembali. Namun tentu saja dengan munculnya Avatar di hadapan pasukan negara api akan meningkatkan obsesi mereka untuk menangkap Avatar. Bahkan kini Zuko bekerja sama dengan Panglima Pangkalan Laut negara api untuk menangkap Avatar. Berita tentang munculnya Avatar pun sudah disampaikan kepada Raja Api
Api Ozai. Raja Api yang sangat kejam pun semakin memperkuat tekadnya untuk menguasai dunia setelah mendengar Avatar kembali.